Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari tentang mata pelajaran PAI. Untuk itu kita akan masuk kepada pelajaran kelima tentang makna sholat. Yuk langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah ini sudah terkandung, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengkaruniakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang karena Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai rasa syukur. Yang ketiga, sesungguhnya orang yang membenci engkau, dialah yang terputus dari mendapat sembarang perkara yang diinginnya. Nah, apa hubungan antara sholat dan surah Al-Kautsar? Di sini dijelaskan surat Al-Kautsar menjelaskan tentang makna sholat. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa sholat dan kurban merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kenikmatan. Jadi nikmat pemberian Allah yang diberikan antara lain: satu, ada badan kita sehat dan kuat, memiliki keimanan yang kuat, mendapatkan rezeki setiap hari, memiliki akal yang sehat. Yang B, makna salat. Arti salat menurut bahasa yaitu ad-du'a, doa. Menurut istilah adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Salat adalah tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah banyak memberikan kita kenikmatan. Orang yang malas salat berarti tidak bersyukur kepada Allah. Makna salat diantaranya: satu, bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Yang kedua, sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari segala perbuatan keji dan munkar. Karena di dalam Al-Quran ada yang menjelaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan munkar, akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. Benteng pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah semua makna dari salat diantaranya. C, tentang praktek salat. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gerakan salat. Yang pertama mulai dari takbir, ruku, sujud, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya kan? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Urutannya adalah pertama takbir gerakannya, yaitu Allahu Akbar. Lalu setelah itu baca surat Al-Fatihah, baca surah. Habis itu setelah itu ruku, habis ruku iktidal, habis iktidal sujud, habis sujud duduk di antara dua sujud, lalu tahiyat awal dan tahiyat akhir baru salam.
Satu, syarat kita melakukan sholat. Syarat sholat sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jadi pengertian syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sholat. Syarat wajib sholat yang pertama, yang berhubungan dengan kewajiban menjalankan sholat. Jadi syarat wajib itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban menjalankan sholat. Pertama, Islam, mesti Islam kalau kita ingin sholatnya sah. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima adalah sadar. Lalu syarat sah sholat adalah hal yang menyebabkan sholat kita sah. Pertama, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, mulai batasan aurat laki-laki sampai mana, batasan aurat perempuan sampai mana. Kalau laki-laki kan antara pusar dan lutut, kalau perempuan semua anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan, itu aurat perempuan. Ketiga, menghadap kiblat. Yang kelima, sudah masuk waktu. Nah, lanjut kita masuk kepada rukun sholat. Rukun adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika kita sedang sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbir. Ya kan? Bisa dilihat tuh. Ada sedekap, ada ruku, ada iktidal, ada sujud. Duduk di antara dua sujud. Tasyahud awal, tasyahud akhir, salam. Itu rukun sholat. Bisa kalian lihat ya di gambar. Lalu sunnah sholat. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu pengertian sunnah. Kalau wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Kalau wajib, kalau sunnah ini. Nanti sunnah ada qauliyah, ada fi'liyah. Sunnah qauliyah apa saja? Membaca doa iftitah, ya kan? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Itu doa iftitah. Ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca surah misalkan habis Al-Fatihah selesai baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya inna a'tainakal kautsar. Itu mengucap takbir Allahu akbar. Terus membaca doa ruku, ya subhana rabbil azimi wa bihamdi. Itu bacaannya sunnah. Itu iktidal, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du dan seterusnya. Ruku bacaannya ya kan tadi sudah. Iktidal berarti sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk di antara dua sujud, rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Ini salam yang kedua ya, sunnahnya. Sunnah fi'liyah yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ya tangan diangkat ketika Allahu akbar. Terus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap, ya mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi kalau kita sholat, sunnahnya itu kita arahkan pandangan kita ke tempat sujud, jangan ke depan kalau bisa. Duduk sebentar sesudah sujud yang kedua sebelum berdiri, ya jadi namanya itu duduk istirahat. Duduk tasyahud awal atau iftirashi, menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua. Itu adalah sunnah salat. Yang membatalkan salat untuk itu apa saja? Yang pertama, berhadas, tidak terpenuhi salah satu syarat sah salatnya, menambah rukun salat, makan atau minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, mendahului imam, dua rukun fi'liyah dengan sengaja, terbuka auratnya, yang terakhir kentut. Mungkin itu saja
pembahasan kita yang sudah kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Mister akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.